Allah, 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 Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada illa balaghan minallahi wa risalatihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu adada. Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla shay'in adada. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya. Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama. Dia mengetahui yang gaib, tapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya, agar dia mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh, Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali
Sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri yang hadir pada malam yang penuh kemuliaan pada malam hari ini. Barusan kita sama-sama mendengarkan firman Allah surat Al-Jin ayat 22 sampai ayat 28 dan surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Qur'an, firman Allah secara berulang-ulang. Ya, untuk memberikan apa? Memberikan pemahaman kepada manusia dan jin bahwa mereka diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Mereka diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah tauhid atau tandingan-tandingan yang mengatakan mereka adalah Tuhan selain Allah. Ini disampaikan di Al-Jin 28. A'udzu minasyaitonir rajim. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim. Yang demikian itu agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu benar-benar telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya. Benar-benar telah menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Ya. Sedangkan ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dia menghitung segala sesuatu satu per satu. Jadi Allah sangat teliti, ya, menyampaikan Al-Quran satu per satu, tahapan demi tahapan kepada Nabi secara tartil. Supaya apa? Supaya Nabi juga menyampaikan firman tersebut secara tartil. Siti Al-Fakir ini menyampaikan firman kepadamu secara tartil. Saya dibacakan, dijelaskan dengan diambilkan firman-firman yang berkaitan dengan itu. Maka Allah firman di surat Fatir ayat 32, A'udzu minasyaitonir rajim, wa qala allazina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Ya. Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Ya. Jadi sampai sini orang-orang yang kufur berkata mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus. Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Nabi Muhammad SAW dengannya, dan kami membacakan secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Ya, kadzalika linutsabbita bihi fuadak, ya, agar meneguhkan hati Nabi SAW. Jadi Quran disampaikan kepada kalian agar meneguhkan hati kalian supaya tidak berpikir yang lain kepada selain Allah, diteguhkan dengan firman Allah. Bagaimana sampaikan yu'allimuhumul kitab wal hikmata yuzakkihim, masuk ilmu kitab, ilmu Quran ke hatimu sehingga ada hikmah yang bisa kamu lakukan, bisa kau laksanakan dengan benar, dan Allah akan sucikan hati kalian. Dari sini saya sampaikan kadzalik nutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartilan, dan kami baca secara tartil, berangsur-angsur, pelan-pelan, satu persatu, dan mengulang terus. Jadi kalau Al-Fakir mengulang firman Allah, beberapa firman Allah, kamu harus menerimanya dengan lapang dada. Karena apa? Karena itu supaya mengokohkan hatimu, supaya meyakinkan kamu bahwa kebenaran daripada Al-Quran dan firman Allah, juga janji-janji Allah kepada kita. Ya, di An-Nahl 36 sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ya, tadi diberikan berangsur-angsur firman Allah, dibacakan secara tartil, perlahan-lahan dan benar, supaya apa? Masuk ke dalam hati hamba, supaya hamba tidak mendua, tidak menyembah kepada selain Allah, tidak menyembah jabatan, kedudukan, harta, anak, istri, ketenaran, tidak, tapi menyembah Allah Jalla Jalaluh,
Wahai anakku dimuliakan Allah, menyembah Allah Jalla Jalaluh, Allah yang Maha Suci. Ya. Kemudian faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dalalah. Fashiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukaddibin. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Banyak diberikan Allah petunjuk, tapi banyak yang tersesat. Disesatkan Allah karena sudah ada ada kesesatan dalam hatinya. Ada penyakit dalam hatinya, ada kotoran dalam hatinya, tidak mau membersihkan. Ya. Masih banyak keraguan dalam hatinya. Padahal Allah berikan beberapa hal, banyak yang Allah telah berikan kepada hamba. Sebelum ini banyak, tapi hamba itu melupakannya. Ini dipahami ya. Hamba melupakannya. Duduk tekun memperhatikan tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi. Wahai anakku dimuliakan Allah, penciptaan langit dan bumi dan seisinya jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Coba itu. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, wahai anakku dimuliakan Allah. Ya. Maka Allah berfirman surat Ghafir 57, A'udzu minasyaitonir rajim. La khalqas samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu sungguh lebih besar daripada penciptaan manusia. Lebih gede, wahai anakku yang dimuliakan Allah. Ya, lebih besar. Tersuruh Allah membaca, ya, memperhatikan ciptaan Allah yang luas ini loh, yang besar ini loh. Untuk apa? Menjadi pembelajaran bagi kita betapa rendahnya kita, betapa hinanya kita jika kita melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, ya. Allah yang mempunyai bala tentara langit dan bumi. Allah yang menguasai semuanya. Kenapa Allah kok sulit memberikan kita rizki? Tidak. Kenapa kok Allah sulit memberikan kita pertolongan? Tidak. Kita yang ragu dalam hal rizki dan pertolongan Allah tersebut. Ya. Di surat Al-Qasas ayat 50 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Apa tantangannya? Untuk membuktikan adakah semisal Al-Quran yang bisa diciptakan oleh selain Allah, yang sistematikanya jelas, yang firmannya jelas, yang dimudahkan kita untuk memahaminya, yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Coba, ada atau tidak? Pasti tidak ada, wahai anakku yang dimuliakan Allah. Ya. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Dalam Al-Qasas 51 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadakkarun. Sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan perkataan itu, artinya firman Allah, ya, kalamullah, yaitu Al-Qur'an, secara berkesinambungan tadi itu, ya, secara tartil, ya, berangsur-angsur dan benar untuk mereka agar selalu mengingatnya. Kenapa tartil dan benar? Untuk selalu mengingatnya, mudah mengingatnya. Ya, la'allahum yatadakkarun. Ya, untuk mudah mengingatnya. Supaya apa? Mudah melafalkannya, mudah membacanya, mudah riyadhah dengan menggunakan firman-firman tersebut. Ayat 6. Wa yu'addibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas sau'i. Juga agar dia mengazab orang-orang munafik,
laki-laki dan perempuan serta orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak dimuliakan Allah, sadar tidak kita sering berprasangka buruk kepada Allah? Aduh, bagaimana besok ini? Gimana bayar sekolah anak? Gimana ini? Besok ini belanja dapur bagaimana? Bagaimana ini? Bla bla bla. Bagaimana ini? Bla bla bla. Padahal sebelum-sebelumnya Allah telah sempurnakan nikmatnya. Sebelumnya sudah kita bersyukur sebelum itu. Ini perlu diulang ya anak dimuliakan Allah. Sebelumnya sudah enggak kita diberikan nikmat oleh Allah? Ya, yang sudah kita nikmat, yang sudah kita rasakan bersama-sama. Coba dibayangkan itu, betapa kufurnya orang-orang yang seperti itu. Maka hindari yang seperti itu. Itu sama aja dengan kita menyembah tagut selain Allah. Bingung, setan membisikkan sesuatu kepada kita yang tidak benar, kita mengiyakan, mengaminkan, padahal itu adalah tipu daya daripada mereka. Ya. Alaihim dairatus sau'i wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'addada lahum jahannam wa sa'at masira. Ya, mereka akan mendapat giliran azab yang buruk. Allah pun murka kepada mereka, melaknat mereka dan menyediakan mereka neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 7, wallahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakiman. Ya, bila Allah bantar langit dan bumi, Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana. Allah yang Maha Perkasa, memiliki tentara langit dan bumi, mempunyai kekuasaan yang agung yang besar, mempunyai rahmat yang besar, mempunyai kemuliaan yang tinggi. Ya, tidakkah mampu memberikan kita nikmat? Tidakkah mampu memberikan kita rezeki? Tidak mampu memberikan kita kebaikan? Sangat mampu. Ya, cuma kita yang sangat tipis, sangat kecil rasa bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi di Ghafir juga disampaikan penciptaan manusia itu tidak lebih besar daripada penciptaan alam dan isinya yang begitu dahsyat, begitu besar, begitu kokoh. Coba kita lihat langit yang tidak bertiang. Ya, hamparan bumi yang tidak bergoncang karena ada gunung-gunung sebagai pasak-pasak. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 8, inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira. Sungguhnya kami mengutus engkau Nabi Muhammad SAW sebagai saksi, berita gembira dan memberi peringatan. Ingat ya, bahwa Al-Fakir di sini ya sudah sampai kepada kalian semua, bahwa Al-Fakir menyampaikan peringatan saja, membacakan firman Allah, ya, kemudian membandingkan dengan firman yang lain. Ya, memberikan sistematika pembacaan yang bagus supaya kalian bisa meresapinya, supaya kalian bisa merasakannya, supaya kalian bisa merasakan rasa syukur kepada Allah. Kalau kau nikmati ayat Allah, firman Allah ini akan masuk dalam hatimu, relung hatimu yang paling dalam, sehingga muncullah manisnya iman kepada Allah, nikmatnya beriman kepada Allah, ya, gembiranya beriman kepada Allah. Gembira orang-orang yang masuknya rahmat dalam hatinya dengan kuat, itu gembira dia jika dia diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jika dia diberikan kebaikan oleh Allah, gembira. Dan bahkan saat dia diuji pun dia gembira karena merasa ujiannya akan meningkatkan kualitas iman mereka. Ya. Dan ayat 9, litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya dan bertasbih kepadanya baik pagi maupun petang. Itu harapan Allah kepada kita. Ya, Allah tidak membutuhkan amal soleh kita, wahai anakku. Kita yang membutuhkan, kita rukuk dan sujud. Kita membutuhkan dekatnya kita kepada Allah. Untuk apa? Supaya kita terayomi, kehidupan kita dijaga oleh Allah. Ya, lakukan sesuai dengan perintah Allah. Ya. Ayat 10, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepada Muhammad SAW, pada hakikatnya mereka berjanji setia kepada Allah. Ya. Orang yang berjanji kepada Rasulullah, orang yang mengaku bahwa Nabi itu adalah
utusan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Mereka menjalankan perintah Allah yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi salah orang mengatakan nggak bisa mengikuti Rasulullah, itu berat. Ya Allah, itu perkataan dusta. Jika kita mengikuti satu saja sunnah Rasulullah, satu saja dengan istiqomah, Allah sudah menyempurnakan nikmatnya. Sekarang kita melaksanakan kebaikan yang banyak. Kalau kita mengikuti Rasulullah seluruhnya, tidak akan mampu. Satu kebaikan, contoh, kita keluar dari kamar mandi, kaki kiri mengucapkan doa ghufranak. Itu satu sunnah, itu istiqomah, jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada ibadah yang tidak ada tuntunannya. Ya, ini diperingatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir mengikuti Rasulullah tidak gampang, nggak mudah, nggak bisa. Lah, nanti kita akan dibalik oleh Allah. Yang mana kau tidak bisa? Apakah tidak bisa keluar kamar mandi kaki kiri? Kaki kanan maksudnya? Ya, masuk kamar mandi kaki kiri, ya. Pakai tadi kaki kanan. Keluar kaki kanan enggak mengatakan ghufranak, masuk kaki kiri. Apa tidak bisa melaksanakan itu? Pastinya bisa. Tapi kita tidak mau melaksanakan, itu maksudnya. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di antara orang-orang banyak. Ya, kita duduk bersama Allah dan Rasul. Duduk sini dengan Al-Quran itu duduk bersama Allah dan Rasulullah. Kita bermohon munajah kepada Allah, diberikan kebaikan, diberikan jalan yang terbaik, diberikan kelurusan dalam setiap perbuatan dan perilaku kita. Itu adalah yadullah fawqa aydihim. Allah pasti akan mengabulkan permohonan daripada kita. Faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran adima. Ya. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji setia itu, maka sungguhnya akibat buruk dari pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan menganugerahkannya pahala yang besar. Seperti tadi, satu amal soleh, satu saja amal soleh diiringi dengan sunnah Nabi. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Ya, dengan berdoa ghufranak, keluar itu sesuatu yang ringan, bisa kita laksanakan. Kenapa kita mengatakan bahwa sesungguhnya itu susah, sulit? Mengikuti Rasulullah itu susah. Bagaimana kita sebagai umatnya Nabi SAW, ya, yang mau mendapatkan syafaatnya Rasulullah kalau kita seperti itu? Dan aku dimuliakan Allah, maka istiqomahkan, ya, dudukmu di sini istiqomahkan, belajar yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya belajar, ya. Jauhkan panjang angan-angan, tulul amal, ingin sesuatu yang tidak mungkin bisa kamu raih. Ya, berharaplah kepada Allah hal-hal yang mudah. Ya, laksanakan sholat 1 rakaat sebelum kau tidur, witir. Ya, kemudian bacalah dari Quran yang kau mudah. Ya, supaya apa? Supaya Allah berikan rahmat kamu mulai malam sampai pagi. Ya, kemudian di Hujurat 15 sampaikan auzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya orang yang mukmin yang sebenarnya hanya mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak ragu-ragu. Ini ya, thumma lam yartabu, tidak ragu-ragu. Lah, kalau kita beriman kepada Allah terus ragu-ragu akan kehidupan, padahal Allah sudah jamin kehidupan itu, anakku. Allah sudah jamin kehidupan kita. Ya. Allah sudah tentukan kita, rezeki kita. Allah sudah tentukan jodoh kita. Allah sudah tentukan kebaikan-kebaikan. Allah sudah tentukan yang buruk bahkan untuk kita hindari. Kita bisa menggunakan akal pikiran kita untuk menghindarinya. Kenapa kita selalu melampaui batas? Itu maksudnya Allah. Kenapa tidak kita berusaha untuk menghindarinya? Itu masalahnya. Kenapa selalu kita melampauinya? Melakukan kekejian dan maksiat tersebut. Kenapa? Coba disadari ini. Kenapa kita lebih condong pada kesesatan? Lebih condong kalau dibisiki setan kita langsung mau, kita langsung ikut dengannya. Padahal tipuan belaka. Al-ghurur, tipuan belaka. Tapi kita gampang menerimanya. Gimana? Padahal Al-Fakir sudah sampaikan setiap malam istiqomah seperti ini. Menyampaikan firman Allah, membacakannya,
bahkan mengulang-ulang membacakannya. Supaya apa? Supaya kan memahaminya, supaya kau antum masuk ke dalam hatimu, ke akal fikiranmu, sehingga merubah perilakumu. Sudah berkali-kali. Tapi kenapa begitu kalian keluar, setan mengganggumu sehingga menjebakmu dalam kesesatan? Kenapa begitu mudahnya? Siapa yang salah? Kita yang salah atau duduk di sini yang salah? Ya, maka perhatikan, ya, jangan ngantuk. Berupaya untuk bangun, berupaya untuk merasakan nikmatnya rahmat Allah. Begitu. Diingat-ingat, dicatat. Apa yang perlu kau catat? Apa yang perlu kita catat? Supaya apa? Jadi harapan yang baik. Bisa kita baca kemudian. Bisa kita ulang kembali membacanya. Supaya apa? Rahmat masuk ke hati kita. Goalnya, targetnya rahmat masuk ke hati kita. Wahai anakku yang dimuliakan Allah. Rahmat itu akan membimbing kita. Hidayah itu akan membimbing kita ke jalan Allah. Tanpa hidayah itu kita tidak bisa menjalankan diri kita untuk berbuat kebajikan. Nggak bisa. Ya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu orang yang benar. Siapa orang yang benar? Itu orang yang menjaga imannya, menjaga ketaatannya, menjaga taubatnya kepada Allah. Terus mereka tidak ragu-ragu dalam menjalankan perintah Allah. Sungguhnya itu orang beriman, ya anakku dimuliakan Allah. Ya, orang yang tidak ragu-ragu, orang yang selalu bertobat kepada Allah, orang yang selalu istiqomah dalam mempelajari Al-Quran, orang yang selalu menjalankan perintah Allah di Al-Quran, orang yang sabar, orang yang tekun, orang yang tawakal, orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang berharap hanya kepada Allah. Itulah iman, wahai anakku. Maka jalankan perintah Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan Allah bersama kita, ya, berikan jalan kepada kita, membimbing kita, selalu merahmati kita, ya, menjaga kita daripada maksiat kepada Allah. Masalah yang paling besar yaitu saat kita keluar, kita selalu bermaksiat kepada Allah, ya. Enggak apa-apa sedikit maksiat, enggak apa-apa, nanti kita bisa bertobat. Ya kalau umur kita nyampe, kalau umur kita terhenti, bagaimana? Apakah kita bisa bertobat kepada Allah? Saat nyawa sampai tenggorokan, apa bisa kita katakan kepada Allah? Ini dipahami, ya. Kita perlu makan, minum, kita perlu sandang pangan, kita perlu sekolah anak, kita perlu kebutuhan dunia. Tapi apa kita harus gadaikan iman kita? Kita harus bermaksiat walaupun kecil-kecil, nggak apa-apa. Apa harus begitu? Apa harus kita tinggalkan perintah Allah? Kita dengarkan syaitan laknatullah untuk menggiring kita ke jalan sesat? Ini satu yang harus kita pahami, anakku dimuliakan Allah. Ya, mudah-mudahan rahmat Allah selalu bersama kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Berikan kebaikan kepada kami ya Allah. Berikanlah keutamaan rukuk dan sujud kepada kami ya Allah. Berikan ketabahan kepada kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada maksiat kepadamu ya Allah. Luruskan jalan hidup kami ya Allah. Mudahkan, karuniakanlah rezeki yang halal kepada kami ya Allah. Jauhkanlah yang haram kepada kami ya Allah. Jagalah keturunan kami ya Allah dari perilaku sesat dan buruk ya Allah. Jagalah mereka daripada kekafiran ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.